Kalau easy orang bilang best friend atau best friend forever. Sama juga orang bilang I love you. Karena ngomong love juga kan juga bilang I love the car gitu. I love apa semua love itu kan sangat mudah. Nah menurut lo tuh yang dibilang mengkategorikan orang sampai best friend itu seperti apa? So gue tipe sahabat yang protektif. Oh, iya. Gue. Jadi kalau sahabat gue diapa-apain, berarti gue dilukain juga. Gue kayak gitu, membangun value pertemanan kayak gitu. Gue sih pernah punya sahabat itu dari SMP SMA ya. Deket banget dimana setiap hari kita hangout sama-sama, bahkan juga sama-sama tinggal sama-sama gitu, kita bertiga. Tapi sejak gue berangkat sekolah ke Amerika, ya dia punya kesibukan sendiri. Gue kuliah, balik, sampai sekarang gue belum pernah ketemu. Gue nggak tahu konteksnya gitu. Tapi nggak ada konflik, enggak. Nggak ada, tapi we are very close gitu. It's about berapa ya, 4-5 tahun sama-sama gitu. Tapi gue belum pernah ketemu lagi. Namanya Teja gitu. Anyway, jadi ya hilang aja. Sekarang gue nggak tahu Dia dia punya sosial media, lo pernah cari? Nggak ada. Hah? Instagram, sosial media nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak pernah cari, mah kenalan-kenalan gitu? Kenalan tapi nggak ada. Pernah satu sahabat gue tahu dia tapi nggak tahu kontak nomornya kayak gitu. Gitu. Jadi juga nggak pernah nyari lo? Nggak pernah nyari juga. Oh, Kalau iya? nyari gue kan pasti harusnya bisa gitu ya. Karena lo Cuman kan on mungkin ada socials. faktor-faktor mungkin rasa mungkin minder atau apa segala gitu ya. Iya. Tapi itu sesuatu yang menurut gue unik ya. Kadang-kadang dipisahkan dengan satu jarak gitu. Tapi ya hilang bukan karena konflik gitu. Nah kalau lo kan sama si Juwono ini kan pergi di Amerika tapi tetap masih bisa punya hubungan. Gue percaya juga mutual feelings, mutual segala macam ya, mutual. Persamaan. Persamaan tuh akan kayak glue, kayak lem gitu loh, persamaan. Kayak kita kan apa ya? Kita banyak perbedaan tapi kita selalu ngelihat persamaan kita kan. Itu yang jadi kayak lem sebenarnya. Nah kayak kasus gue tuh sebenarnya kembali lagi gue jadi bertanya-tanya gitu. Ya lo kan harus bilang dia nggak hubungin gue ya, karena gue lebih gampang dicari dong pasti, gitu bukannya sombong gitu. Tapi as a public figure is very easy, lihat Instagram segala semuanya. Terus Instagram gue kan terkoneksi ke Facebook kan. Tapi gue jadi mikir gitu, kenapa dia nggak nyari gue? Nah gitu. itu dia. Iya kan, maksudnya all this time we are very good. Tapi kan pasti ada alasan-alasan yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu juga loh. Iya, nggak gitu. mutual aja. Mutual. Dan ada orang-orang yang kadang-kadang mikirin perbedaan lebih tinggi daripada persamaan. Kayak gue mau mikir perbedaan dengan dua ini, banyak banget bedanya. Umur apalagi, buset, beda generasi udah. Iya. Tapi gue cari persamaan. Kalau lo sama mereka sih terlalu jauh banget, cuma satu generasi. Iya. Kan gue dari milenial milenial. Tolong ya tuh fingerprint udah jadi face print itu ya. Nah, udah di muka garisnya. Heran. Seneng di touch dia. Love language-nya. Personal touch. Ya, cuman Physical touch. gue nyari persamaan lah sama mereka. Itu yang buat kita apa ya? Ya kayak lem. Gue bilang mutual feeling, mutual interest itu kayak lem sebenarnya. Kalau itunya nggak ada, mutualnya nggak ada, ya mungkin dia nggak nyari lo mungkin karena itu. Iya. Dia ngelihatnya Gue perbedaan. jadi topik ini gue jadi mikir gitu. Iya kan? Yang pertama nggak pernah kepikiran, kenapa dia nggak nyari gue ya, gitu ya. Iya. Kalau gue nyari dia lebih susah, bukannya nggak ada effort gitu. Ya kayak suami istri lah. Kalau ada mutual itu kan saling cari-carian terus. Iya. Gitu loh. Kalau udah nggak ada itunya kan bahaya banget. Iya. Bahaya banget. Nah, Gitu. kalau menurut lo untuk best friend itu kenapa langka ya? Iya. Bahkan sampai menjadi mitos itu, bukan jadi mitos. Bahkan orang bilang best friend forever itu mitos. Sampai begitunya coba. Mungkin itu sekarang kali ya. Iya. Mungkin itu Ya, sekarang. sekarang. Ya karena di episode pertama kita kan bahas kayak soal podcast ini. Oke, Kenapa? sekarang lo beda, bilang coba. Kenapa apa bedanya kalau dulu lebih mudah daripada sekarang? Dulu soalnya terbatas orang-orang. Apanya maksudnya? Terbatas, kita nggak terkoneksi ke siapapun zaman Oke. dulu. Exposure kita nggak terlalu luas banget. Iya, orang nggak bisa akses ke kita. Iya. Nggak mudah. Nggak mudah. Iya. Nggak mudah dicari kita dulu. Jadi waktu kita punya best friend itu bisa lengket banget zaman dulu. Oke.
bisa ya udah dia aja udah. Dan gitu. distractionnya juga nggak terlalu banyak. Nggak banyak distraction. Ya, aktivitas macam-macamnya Ya, ya. hari ini, wih ngeri-ngeri orang bisa bikin sandiwara, bisa potong-potong berita, bisa segala macam. Dan di episode 1 temenan kita ini kita udah bahas kan, Ya. banyak orang berteman cuman karena ada kepentingan. Ya. Dan chances untuk ketemu dengan siapa itu dengan lebih mudah dibanding dulu. Iya, Di sekarang tempat kan, pekerjaan, Ya. dengan kenalan ini, kenalan itu, Ya. itu akan jauh lebih Ya. mudah daripada dulu ya. dan kulturnya orang Indonesia gitu kan, beda sama kultur orang Eropa. Kita mau ketemu sama temen, janjian mesti seminggu sebelumnya. Oke. Iya kan? Karena mereka nggak ada pembantu, nggak ada, nggak ada asisten rumah tangga. Ya. Beda sama kita yang ntar malam kemana? Bisa kejadian. Come and go, paling nggak besok gitu. Ah, bisa janjian. cepet banget orang Ya, Indonesia that's kalau right. bikin janji. Iya. Nah, dengan banyaknya kita ketemu orang, akhirnya ya gitu. Dengan banyaknya distraction, akhirnya mungkin orang-orang zaman sekarang jadi berubah. Temen jadi kepentingan. Gue mau temen sama dia karena kepentingan. Ya. Makanya value best friend itu jadi susah akhirnya. Jadi susah karena mesti kepentingan semuanya. Karena ada Hah? iya, seperti begitu. Iya, Betul. jadi transaksi semuanya. Iya. Saling memberi manfaat, tapi gimana caranya untuk saling memanfaatkan nih? Iya. Paling tidak nilai ketulusan itu mulai pudar. Hmm. Karena kadang-kadang kan kita pertemanan yang sejati itu bukan harus selalu saling memotivasi atau saling memberikan sesuatu, tapi kan ini ketulusan aja gitu ya. Ya, gue ngeliat soalnya pertemanan tuh hari ini itu kayak di dunia perdagangan. Untung buat gue mana, gue mau saingan sama toko sebelah. Di perdagangan kan gitu, kayak di pasar kan kayak gitu. Ya dicek ya kayak. Iya, jadi kan? yang nguntungin gue mana, gue akan deketin. Ya kayak cek. Iya. Cek Iya. apa? Hah? Cek toko sebelah. Kalau tadi kan- Hai. Jangan bikin batuk dong. Tapi kalian percaya nggak sih kalau ada temenan yang kadaluarsa? Soalnya kan ya mungkin kayak anak zaman sekarang ya, kayak pacaran aja bilang udah bosan nih sama si A gitu loh. Apakah bertemanan gitu bisa gitu? Kayak dengan alasan yang sama, bisa nih bosan nih. Enggak, gue tetap percaya musim. Bisa aja musim dingin kan, gue lagi males ketemu Edward misalnya gitu. Tapi tiba abis musim dingin kan musim bunga tiba-tiba. Ya, gue jadi percayanya alur hidup kita tuh kayak musim, persis kayak musim. Dan nggak usah dipaksain juga kalau lagi musim dingin mau ketemu gitu, nggak usah dipaksain juga, gitu loh. Tapi kembali lagi kalau tadi kan yang gue tanya sama lo tuh best friend tuh apa gitu. Jadi kategorinya apa gitu. Kalau bicara mengenai benar-benar best friend ya nggak kadaluarsa ya gitu ya. Bahkan kalau bicara best friend tuh bondingnya bahkan lebih kuat daripada pasangan suami istri. Istilahnya suami istri masih bisa berpisah, best friend will stay forever gitu. Iya, gitu. Keren juga loh ya. Iya, kadang-kadang. Iya. Jadi ya seperti itu, tapi kalau yang kadaluarsa ya memang ya dia terlalu mudah aja bilang he's my best friend atau she's my best friend itu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Iya, ya, setuju juga sih, setuju juga. Selain gue setuju sama musim, tapi ini gue setuju. Iya. Di awal nggak cocok aja ya sebenarnya. Iya, yang ini emang nggak cocok aja. Terus kalau yang pacaran tiba-tiba saya bosen segala macam, come on lah, itu emang dia ini aja playgirl atau playboy, gitu. Boy angkatan darat. Ada rasa bosan pacaran tuh? Karena aku sendiri kan bingung kan, ada orang bilang bosan tuh nggak make sense menurutku. Iya, gue Kalau aja- pacaran bosen ya make sense lah. Kalau di aku nggak make sense. Gitu. Apa alasan untuk bosan? gue nggak make sense. Gue timnya Daryl. Oh, kalau gue sih ya namanya pacaran kan lebih sebenarnya masih dalam tahapan kita penyesuaian ya. Maksudnya kita belum tentu bakal klik 100% gitu. Jadi pas dalam pacaran itu kita kan masih belum ngerti pasangannya. Berarti bukan pasangannya salah. Bukannya kita salah. Mungkin dia ada orang yang memang sifatnya begitu. Waktu kenalnya, waktu pendekatan sesuatu yang menarik di awal. Tapi pas pendekatan, kok boring ya gitu ternyata. Nah itu bisa, karena memang kan kita namanya penjajakan gitu. Itu sesuatu yang healthy menurut gue itu maksudnya dalam masa
pacaran itu kan ya kita saling coba cari tahu gitu. Tapi ternyata dia boring, ya udah, nggak berarti kita selesaikan dengan baik-baik. Ya kita cari lagi yang pada akhirnya bisa menjadi benar-benar pasangan hidup kita. Ya kalau memang pas ketemu udah klik ya bagus gitu ya. Artinya kalau udah cukup, udah klik terus nanti bilang bosen itu lain cerita lagi. Itu kan kadang-kadang ya nggak ada yang sempurna kan. Kalau mau cari semua kualifikasi memenuhi persyaratan yang akan bisa. Tapi ada juga dalam pacaran itu ya wajar ya dia bilang nggak cocok. Bukannya berarti dia salah kayak gitu. Ya mungkin dia suka hobinya baca, hobinya apa. Yang satunya orang gini ya. Memang beda sifat aja kan. Kalau gue sih mungkin cari pacar yang nggak bosen sama kita. Iya. Mau terus effort. Iya. Karena kalau nggak cocok biasanya kan dari awal. Dari awal ketemu biasanya udah nggak cocok tuh. Biasanya kalau emang nggak cocok ya, ngobrolnya nggak cocok, Harus segala cocok macam. lagi. Tapi kalau nggak cocok di entertain kan kalau udah nikah serem juga ya. Iya makanya itu. Ntar jangan sampai cowok Makanya- lain gitu. Nah, itu mungkin kita bahas nanti di episode lain. Namanya grey divorce. Iya. Ini lagi terjadi. Jadi pas anak-anak Yang itu pakai cambuk-cambuk itu. Hah? Apa grey? Oh bukan. Oh Itu bukan. film, itu film. Hah? Oh, itu film. Grey. Oh bukannya. BDSM. Oh gitu. Oh, Untuk next episode kita akan bahas tuh. oh boleh. Yang pakai BDSM yang bener bukan kayak gitu. kayak bulu ayam segala gitu Udah ya. dapat teasernya. Oh. BDSM Yang pakai bulu ayam kan? Jadi film itu. Ada borgol segala gitu. Oh, fictive chick. Iya. Tadi bilangnya apa grey apa? grey divorce. Iya, mirip-mirip kan. Kita 11. Mirip-mirip di mana sih? Korek koping. Iya kan ada grey-grey ya tadi gitu. Oke. Berarti itu topik next ya. Grey divorce. Grey divorce. Anak-anak udah keluar rumah, tiba-tiba suami istri ini bilang, Divorce. kita bosen kayaknya ya. Kenapa harus tunggu anaknya keluar rumah dulu? Karena demi kesehatan anak-anak mental. Oh, maksudnya anak lu udah nikah. Udah nikah, udah saja grey, rambutnya udah putih-putih, minta divorce, itu maksudnya. Grey Kalau divorce. dari awal rambutnya udah putih. Kan ada sekarang umur 35 rambutnya putih. Hah? Apa? Oh my god, oh my god, oh my god. Gitu. Jadi itu buat pembicaraan kita next. Grey divorce. Oke. Jadi itu nanti sama yang apa? Yang grey apa tadi satu lagi? Apa cambuk-cambukan? BDSM. Ya. Demen banget sih yang cambuk-cambukan. Wah, kebongkar nih. Gila banget ya. Ya kan kita bahas, kita gak ada hubungannya sama ini nih, BFF gitu. Oke. Jadi intinya BFF gimana? Hah? Intinya. Ya intinya gitu, maksudnya Soalnya gue udah mau batuk jadi gue tanya. Dia mau jadi nggak semua kenalan kita itu best friend kita. ya. Nggak semua. Kenalan boleh banyak, tapi best friend itu biasanya sedikit. Mungkin itu yang terjadi sama gue sekarang gitu loh. Maksudnya best friend gue downsize tapi I'm grateful. Karena itulah yang gue perlu ternyata. Nggak semua yang kenalan itu jadi ring satu. Dan untuk bisa langgeng Ya itu. itu apa? Saat batuk ditemenin. Oh, gitu. Tuh bisa langgeng tuh biasanya. gitu. Saat lagi batuk Tawarin didatengin. obat batuk tapi nggak dibeliin obat batuk. Cuma ditanyain aja mau obat batuk, nanya 10 kali, beliin sekali juga enggak gitu. Love language-nya gift. Gift-nya obat lagi. Orang tua. Obat aja gak dibeliin gimana? Iya, kalau Ica sama Daryl bawain obat batuk tuh, satu gitu. Iya, makanya happy banget tidurnya pakai obat batuk. Res. Iya. Kalau ini batuk perlu obat perlu obat gitu lagi podcast, tapi gak dibeli-beliin obat. Cuma nanya aja gimana nih best friend. Gimana ketawanya? Kayak jiwa. Kalau kalian percaya nggak kalau persahabatan itu bisa berubah kalau LDR gitu, jarak waktu gitu, kayak misalkan pindah kota, terus ada yang satu kuliah kalau umur kita gitu, apakah itu ngaruh gitu loh? Ngaruh. Ngaruh, Kalau tapi tetap when they have that mutual feeling, mutual interest. Kalau persamaannya banyak, itu cari-carian pasti. Tapi orang ada beda-beda. Ya, Ada makanya. orang yang bisa luar. Ada yang memang harus deket gitu. Sama juga sebenarnya hubungan pacaran. Ada yang bisa LDR bisa. Tapi ada yang nggak bisa.
gitu. Dan dia akan ngakuin nggak bisa, saya nggak bisa LDR. Jadi mau nggak mau harus putus. Jadi kita nggak bisa generalize semua orang itu sama gitu. Ya, yang tadi kayak gue bilang kan, Nah, nggak semua value gue ternyata ada di orang Iya. lain. Beda-beda. dan persahabatan menurut gue juga sama gitu. Ada yang bisa gitu, ada yang kalau udah jauh ya udah hilang gitu. Karena gue juga pernah alami, gue baru jadi curhat nanti. Gue baru pulang dari Amerika sebulan di Jakarta, hilang tuh yang satu gitu. Oh ya? Siapa Padahal sih? selama 5-6 tahun kan maksudnya benar-benar sama-sama kan kayak gitu. Tapi gue baru balik, jalan sama orang lain. Boleh nggak sebutin tuh namanya? Oh ini bukan best friend dong, pacar. Iya. Beda lagi. Beda lagi itu. Tapi lebih dekat. Maksudnya kita bisa ngeliat bahwa orang ini memang nggak bisa kalau nggak sama-sama. Jadi gue bisa akuin kita nggak ada konflik. 6 tahun bagus banget hubungannya. Nah gue baru jalan sebentar, sebulan kan udah jalan sama orang lain. Nah itu yang bikin sempat kecewa banget kan gue. Jadi value-nya tuh seakan-akan kalau kita sama-sama aja baru bisa. Tapi ternyata gue pikir juga mungkin nggak semua orang seperti bisa gitu ya, LDR gitu. Iya, iya. Dan itu benar-benar contoh yang konkret ya. Ya. In just 1 to 2 months loh. Ya. Langsung terjalan sama orang lain kayak gitu. Nah itu yang kalau menjawab pertanyaan yang tadi gitu. Jadi ada orang yang bisa. Nah gue bisa sama itu waktu itu. Tapi yang satu nggak bisa. Oke. Gitu. Kerja sih bisa? Ini pacaran apa Pertemanan? bisa? Ya contohnya Gumanto. Gumanto tuh jauh banget, kita nggak bisa ketemu tiap hari kayak Iya, iya. Guma Edward. Cuman kita tetap kontak di Facebook, effort dua-duanya. Gitu. Kayak sama ini apa? Kak Adel, CV. Adele, VV juga udah di Amerika lagi. Gitu. Bukannya di Surabaya tadinya. Jakarta? Wewe. VV, korek koping, ya. Oh Ternyata gitu. nggak butuh obat. Ternyata bukan obat batuk. Ininya kesumbat. Atau korek kupingnya dicelup obat batuk. Korek kupingnya dicelup obat batuk. Jadi Iya. nyambung kan THT kan, 3 hidung tenggorokan. Bayangan lo tuh aduh. Kalau case-nya ini udah best friend sejak teman kecil kayak teman SD, teman SMP, tapi udah merenggang. Wah, gue hampir nggak ada tuh. Paling teman SMA sih. SMA ya masih bertahan. Ya? Teman SMA masih bertahan. Teman SMP sedikit. Teman SMA sih masih bertahan. Masih suka ketemu lagi. Masih suka ketemu. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman sekolah gitu, apa sih yang menyebabkan kerenggangan itu? Udah gak pernah kontak, gak pernah ini. Ya ini ya, mutualnya udah beda. Maksudnya nggak ada persamaan gitu loh udah. Semuanya jadi perbedaan. Akhirnya jadi nggak pernah ketemu. Langka sih. Tapi ada beberapa sih seperti kayak yang punya coffee shop dekat sini. Apa namanya? Three Monkeys. Itu dia satu owner dia 3-3-nya dari teman SD. Wow, SMP, SMA. Wow. Gitu. wow. Terus ada beberapa gue temen kenal punya usaha. Mereka berteman dari SMP, SMA, terus kuliah di Australia sama-sama, balik sama-sama. Gitu. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi Ya, gue sih ya. belum pernah alamin. Ya. Gitu. Apa nih? Apakah kalian pernah mencoba memperbaiki hubungan atau menerima bahwa beberapa teman memang memiliki batas waktu? Itu kayak misalkan sejak kayak teman-teman kuliah, teman SMA gitu, yang udah merenggang udah lama, pernah nggak tiba-tiba coba ketemuin mereka, Pernah. bangun hubungan lagi, tapi Pernah, tapi mungkin udah beda ya. At our age, di umur kita sekarang karena kesibukan dan lain sebagainya udah beda. Punya keluarga, punya anak. Jadi mau dibangun lagi dari nol udah nggak bisa. Yang menurut gua itu yang unik malah kita ya, gitu Iya. ya. Misalnya kita udah kenal lama banget, berarti 24-26 tahun yang lalu sebelum kita ketemu lagi, ya dari kita sekedar kenal temen gitu, rekan sepelayanan, tapi bisa balik, terus tiba-tiba benar-benar klik bisa jadi best friend sampai sekarang kayak gitu. Ya itu sesuatu yang unik gitu. Kalau dulu kita punya kesibukan masing-masing, kita nggak ngelihat ada persamaan totally gitu, maksudnya punya style yang sangat berbeda, tapi bisa kita waktu ketemu bisa
langsung klik malah supporting one another kayak gitu. Dan itu ya sesuatu perjalanan yang cukup unik gitu. Iya, jarang sih. Makanya kalau masih punya best friend sih, di embrace ya. Iya. You should be grateful kalau masih punya best friend ya. Yang bukan best friend yang tadi kita bahas ya. Iya. Yang ada konflik dikit cabut gitu segala macem. Bukan begitu. Kalau bahasa Jawanya tuh DM-an. DM-an, ya DM-an. Iya, betul. Nah, Pas- kalau case-nya itu perubahan prioritas kayak tadi dalam hidup, kan banyak nih case-case kayak kayak aku pernah dengar satu cerita itu cowok gitu di umur 30-an dia tuh bercerai. Nah, akhirnya dia mau mencoba untuk balik ke teman-temannya, nggak bisa. Karena teman-temannya mungkin sibuk sama anaknya, sibuk sama istrinya. Jadi dia tuh merasa kayak sendiri. Nah, kayak gitu tuh banyak kan, kayak misalkan kalau udah menikah gitu udah merenggang, udah kayak merasa kayak orang nggak kenal gitu. Yeah. Kalian gimana? Setuju sih, karena apalagi kalau udah punya anak ya, biasanya itu udah totally different, apa ya, semuanya beda jadinya. Mau ditemuin persamaannya juga udah susah banget, karena kesibukannya beda, interestnya beda, semuanya udah beda gitu loh. Makanya teman-teman SMA dari ratusan waktu itu yang sering ketemu, ya kita punya istilah 4L, lo lagi gitu loh. Dia lagi yang ketemu. Cuman itu aja akhirnya palingan tersaring banget. Makanya kayak gitu tuh, itu sebenarnya sangat bahaya ya. Karena itu dia bisa mengalami stres, depresi, dan bisa melakukan hal-hal yang fatal atas dirinya sendiri. Karena merasa tersendiri kan, udah apalagi pisah. Ya kan, dia lagi sedang masalah di dalam keluarganya, dia mau ketemu teman-temannya juga nggak ada waktu. Kalau dia udah kena mental health segala, itu kan masalah yang fatal. Kalau menurut aku tuh sebenarnya dalam membangun hubungan rumah tangga, ya kita harus balance sama lifestyle-nya. Jadi kita selalu coba, aku nih usahakan nih, bahwa dalam 1 minggu 7 hari itu, ya kita luangkan waktu sama istri itu paling nggak 4 hari misalnya, atau 3 hari. 2 hari itu bisa sama anak, 1 hari itu sama temen gitu. Hari dedikasi temen, 1 lagi me time gitu. Jadi istilahnya if something happen, you don't lose your networking with your friends gitu. Karena kalau nggak ini sangat bahaya. Dan itu juga kita perlu balance. Memang perlu ada me time ya. Kalau di luar negeri itu satu hal yang biasa. Itu pria atau wanita me time, perempuannya sama teman-teman ceweknya. Cowok itu dia suka kerja handiworks, bangun apa-apa, terus hang out with his friends kayak gitu. Dan juga ada me time, ada sama teman-temannya, dan juga sama keluarganya juga ada yang cuma nama husband and wife-nya, tapi juga sama anak-anak gitu. Karena I experience this what you have told me gitu ya, dimana dalam satu titik dulu selalu cuman satu sama family, when something happen gitu, mau balik ke teman-teman udah nggak ada at that time. Kalau aku nggak punya kemampuan untuk recreate lagi new friends gitu, itu bisa mental breakdown gitu. Jadi aku harus mulai dari nol lagi, dan yang sulitnya aku bukan orang yang extrovert, orang yang people oriented gitu, tapi harus usaha gitu untuk bangun networking lagi, usaha gitu. Kalau enggak, with mental breakdown itu luar biasa gitu. Jadi nasihatnya sih kalau misalnya when you have family juga tetap you need time, me time with your friends gitu. Baru yang family itu dibagi 2. With your wife atau your husband sama anak-anak kayak gitu. Jadi misalnya banyak banget kan kayak yang kalau udah nikah ya tiba-tiba kayak ngilang. Contoh nih kayak ada Jason nih kan, sekarang kan dia belum nikah nih, tiba-tiba berapa tahun lagi dia nikah, tiba-tiba dia kayak melepaskan kita, ngilang gitu. Itu fenomena banyak banget. Oh iya. Kayak hilang tanpa jejak. Gua- Deket banget misalkan, dia hilang aja karena udah nikah gitu rasanya. Iya. Gue sih bisa ngerti kalau orang menikah tiba-tiba hilang dari kita karena mereka punya dunia baru kan. Punya dunia baru yang harus dibangun. Namanya rumah tangga. Gue setuju. Dan gue juga nggak akan ribetin mereka dengan kok nggak pernah ketemu gue? Lu nggak kangen sama gue? Gue nggak akan ribetin mereka dengan gitu-gituan. Karena dia lagi membangun kan. Lagi membangun hal namanya rumah tangga. Tapi yang gue maksud itu tadi, kalau kita udah lewatin nih masanya nih, gue sampai sekarang nih, been there than that, we learn by experience. Makanya kalau udah pun nikah, kita nggak boleh kayak menghilang begitu saja. Walaupun kita bangun rumah tangga, tapi paling nggak
ambil 1 hari dalam 1 minggu. Tetap berkoneksi sama sahabat. Iya, kalau sampai nggak ada waktu 1 hari dan 2 minggu lah kayak gitu. Karena we never know. Kita jadi bukannya berarti kita menikah terus meninggalkan dunia semuanya, teman-teman kita tinggalkan dan fokus di sini. Tetap kita butuh support kan, gitu di luar. Ya itu External tapi support. dari dulu kan banyak kayak gitu-gitu. Iya. Dari zaman gue SMA juga banyak. Maksudnya pas menikah hilang, tapi tiba-tiba 1-2 tahun tiba-tiba baru muncul. Nah, gue taunya ini kan juga karena pengalaman. Karena gue juga alami seperti ini gitu. Gue tinggalin semuanya, tapi kalau kita udah tahu, kita harus edukasi orang gitu. Maksudnya setelah menikah jangan silakan semua keluarga kita udah seperti kita tinggal di dunia with our own family aja, nggak boleh gitu. Tetap kita berteman tetap bisa teman-teman yang lain ambil satu waktu lah, nggak usah seminggu sekali atau dalam 2 minggu mungkin 1 hari we can hang out gitu. Kenapa? Nggak ada salahnya gitu. Karena itu kan bonding yang sehat ya gitu di luar family gitu. Kita kan mungkin ada family problem atau apapun juga kita bisa disupport teman-teman yang udah temenan lama gitu. Iya. Kalau ini sih bicara komunitas kalau ini. Iya. Tapi kalau kita nggak pernah alami, ya pasti kan basically kan gitu. Habis nikah langsung hilang. Iya. Tapi kalau kita bisa nasehatin, karena kita by experience gitu, akan menjadi lebih bagus. Kita juga tetap punya support system gitu loh. Gitu. Ya. Gitu. Nah kalau misalkan case-case yang kayak contoh kayak KJC ya, punya sahabat si A, si B, si C yang lawan jenis misalkan. Terus waktu KJC nikah itu gimana untuk tetap menjaga persahabatan, tapi juga istri itu nggak marah gitu loh. Karena case-case banyak kan istri yang nggak mau, ya nggak ada boleh sahabatmu tuh lawan jenis gitu. Ya, masalahnya sahabat. Kan soalnya gitu kan, kayak takut ntar dia lebih perhatian. Soalnya masalahnya sahabat lawan jenisnya dia pada suka sama dia semua kan gitu faktor. Jadi pada semua nangis semua sedih gitu. Itu teman. Tapi kalau sahabat mesti dikenalin lah sama istri. Oke. Ya kan? Jadi istri ya mesti number one priority. Ya. Maksudnya kaum wanita tuh kan butuh rasa aman. Jadi sahabat-sahabat ini ya dikenalin ke istri. Kayak gitu. Jadi itu yang membuat Ingrid itu kalau gue ketemu sama teman-teman SMA nggak apa-apa. Malah dia yang bilang kamu mesti posting loh. Kamu mesti posting loh. Jangan posting cuman sama keluarga aja atau sama teman-teman dekat aja. Sama mereka diposting dong. Makanya kemarin diposting. Gitu. Terus yang Ingrid yang suruh. Posting sama Teman-teman SMA. foto perempuan. Ya kan pertanyaannya tadi perempuan. Pertanyaannya perempuan tadi. Iya kan? Kan teman-teman kan ada yang lawan jenis juga kan. Iya lawan jenisnya. Dia lagi ngomong temen SMA dia nggak dengerin nih. Korek koping. Oh gitu. Pakai obat batuk ke korek. Pakai obat batuk korek gitu. Oke, guys. Bagi kalian yang mau support podcast kita bisa sawer lewat Saweria. Oke, dan untuk kalian yang punya pertanyaan please drop di kolom komen atau DM langsung ke Instagramnya housetops.kreasi. Semua pertanyaan-pertanyaan yang dipilih oleh tim kita akan kita jawab di episode selanjutnya. Oke, it's time for Food testing. food testing. Oke, hari ini kita mau apa nih? Food testing, dessert testing, snack testing. Coba dijelaskan dulu nih. Basreng, bakso Yang goreng, ini spicy. seblak. Apa nih seblak? Coba Ica, tolong jelaskan sebelum kita makan. Makanan lokal atau apa ini? Tolong diberikan pencerahan. Itu kan ada 2, ada basreng sama seblak. Oke. Yang di KJC itu basreng. Bakso goreng. Iya, bakso Oke. goreng. Cuman ini dibikin versi snacknya. Kalau seblak singkatannya? Kalau seblak itu bukan singkatan, emang nama makanannya seblak. Kok nggak adil? Itu makanan Yang satu khas. bakso goreng, satu seblak, nggak ada singkatannya. Makanan khas Sunda. Ini. Iya, jadi harusnya itu kalau makan aslinya tuh kerupuk di apa namanya istilahnya? Digoreng. Bukan. Kerupuk direbus gitu, direbus. Kerupuk direbus. Pakein bumbu. Kok gurih sama garing ini direbus? Ini kan dibikin snack. Oh, oke. Jadi harusnya itu kalau seblak yang biasa kita makan dan dimakan oleh orang-orang banyak itu yang Direbus. seperti kuah kayak gitu. Tapi ini Ada brand yang bikin
jadi snack. Jadi snack. Harusnya kerupuk direbus. Iya, kerupuk direbus kasih bumbu. Tadi direbus. Apa kerupuk? Entah direbus. Belum. Baru dengar seblak. Saudara 56 tahun gini nggak pernah makan apa-apa. Ya, makan apa selama ini ya? Jarang jalan-jalan, jajak jalan-jalan. Oke. Ini bakso goreng. Pedes ya ini. Ini bahaya. Oh itu. Coba tukeran. Kita lagi batuk langsung makan pedes. Ayo. Masih gorengnya. Ini lokal. UMKM. Kerupuk. Oh, Bantat. Kerupuk apa? Kerupuk apa? Kerupuk Bantat ternyata. Oh. Gue ngeliatnya kok kayak gitu. Ini udang, itu ikan. Tekstur terlalu keras buat gue. Yang ini ya? Teksturnya. Ini keras ya? Ini juga terlalu keras. Terus itu daun jeruknya, dibilang ada daun jeruknya nggak berasa. Tapi ini ikannya rasa loh. Iya, berasa. Ini udangnya nggak berasa yang ini. Yang mana? Ini kerupuk udang yang Emang ada udangnya? Kentang itu? Udang, Enggak. Kok seblak kentang sih? kerupuk udang, cabai, garam, penyedap, minyak. So it's a shrimp crackers. Kerupuk udang biasanya nggak begini rasanya. Dan terlalu keras. Itu juga terlalu keras itu. Orang ya mesti baik-baik orang yang masalah sama gigi kalau masalah makan ini. Ini sih masih oke lah. Kalau itu mungkin karena terlalu pedes. Nah terus daun jeruknya nggak dapet itu. Cuman pedes doang gitu. Nggak dapet daun jeruknya. Ya itu 6,1. Ini bolehlah 6,9. Masih eatable. Tapi ya kan preference orang beda-beda ya. Gitu ya. Ini Tapi kemasannya sih bagus, rapi, bagus. ya cuman menang di kemasan. Kemasannya bagus. Kayaknya sih berapa? Tapi kalau orang suka pedas sih mungkin masih oke-oke. Ini 5, ini 6. Mungkin kalau tekstur mungkin preference juga ya. Iya. Ada orang yang suka cemilan tuh yang Keras. keras-keras itu ada juga tuh. Iya. Gitu. Oh, bayangin aja mama-mama kita yang makan ginian. Wah, hancur gugu giginya hancur semua. Ya, ini Terlalu kan keras. lebih ke milenial, bukan mama-mama gitu. Ya, oke, Kayak orang but- kan suka ada yang orang yang hati lembut dan yang suka yang keras gitu. Ini beda-beda. Asik, aduh. Gitu. Ada Jadi yang untuk suka pakai feeling kalau dan dibilang ini insting. kerupuk, no. Tekstur kerupuknya nggak dapet, Oh ya. nggak dapet. Rasanya oke lah. So, ya itu tadi skor dari gue. Oke, Oke. see ya.